Halo kawan TNG, kembali bertemu dengan saya Eko Utomo, owner dari TNG Farm di kota Klaten. Nah, topik video kali ini adalah breeding kambing bur panen susu. Pasti Anda bertanya-tanya, kok bisa ya breeding kambing bur yang terkenal dengan produksi dagingnya kok malah menghasilkan susu kambing? Anda pasti penasaran ya? Oleh karena itu, tonton video ini sampai habis dan lihat lika-liku dan rahasia yang ada di dalamnya. Oke? Seperti yang kita ketahui, yang namanya kambing bur ini adalah kambing yang salah satu, bahkan mungkin yang terbaik di dalam hal produksi daging di dunia. Nah, menurut penelitian, produksi daging kambing bur ini hanya dalam jangka waktu 3 bulan atau semasa mau disapih, berat badan dari cempenya bisa mencapai 20-30 kilo. Suatu hal yang luar biasa, karena dibandingkan dengan kambing-kambing, misalnya kambing lokal di Indonesia, Jawa Randu, apalagi kambing kacang, bobot 20 kilo itu dicapai sesudah usianya lebih dari 8 bulan. Nah, kambing bur ini adalah kambing yang asalnya dari daerah Afrika Selatan. Sangat terkenal karena mereka sangat adaptif dan kuat menghadapi cuaca, kemudian juga lingkungan Afrika yang sangat panas dan keras. Dalam kondisi sudah dewasa, itu bobot dari betina itu bahkan bisa mencapai hampir 100 kilo, dan kemudian tinggi badannya hampir 80 kilo. Jadi Anda bayangkan bobot dan tinggi dari pejantan pasti akan lebih tinggi daripada yang betina. Nah, tadi seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya, bahwa pertumbuhan berat badan cempenya sangat luar biasa tinggi. Dalam kondisi yang normal saja, itu ADG atau average daily gain, pertumbuhan dari bobot cempe harian itu sekitar 200 gram per hari. Jadi kalau misalnya selama 1 bulan itu 30 hari, itu bobot akan bertambah 200 kali 30, 6 kilo per bulan. Suatu pertumbuhan yang sangat cepat dan luar biasa. Di level dunia, pertumbuhan daging kambing bur yang luar biasa cepat ini hanya bisa disaingi oleh kambing Kalahari, kadang-kadang disebutnya sebagai red Kalahari, dan juga kambing savana. Ini dua kambing ini juga produksi atau habitatnya banyak di negara-negara di Afrika. Kebutuhan akan daging kambing yang ada di Indonesia, khususnya pasar Pulau Jawa, yang paling besar tentunya ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur, termasuk juga yang ada di Lampung. Sementara untuk Jawa Barat cenderung kepada domba. Nah, pada saat ini sistem jual beli kambing itu mulai bergeser tidak terhadap jogrok. Jogrok itu artinya adalah tongrongan, tampilan kemudian diperkirakan secara kualitatif. Namun pada saat ini dengan cara ditimbang. Nah, artinya semakin berat dari kambing, maka harga jual juga makin tinggi. Pada saat ini harga jual kambing per kilo itu sekitar 70 sampai dengan 80 ribu. Nah, artinya perbedaan berat badan atau berat badan dari si kambing misalnya 5 kilo itu sudah
memberikan perbedaan 70 kali 5 sudah 350.000, suatu angka yang sangat berarti buat para peternak. Sejak tahun 2020, khususnya pada saat pandemi melanda Indonesia, bahkan secara global seluruh dunia, maka ada satu produk yang naik daun. Produk itu namanya adalah susu kambing. Seperti yang kita ketahui bahwa COVID atau Corona itu banyak menyerang fungsi dari paru-paru, pernafasan. Jadi paru-paru fungsinya menjadi berkurang, sehingga kemampuan untuk menghirup oksigen juga menjadi turun. Nah, susu kambing ini sudah cukup lama terkenal membantu mereka-mereka yang memiliki masalah di dalam pernapasan. Mereka-mereka yang misalnya berpenyakit asma, jika meminum secara rutin susu kambing akan lebih baik kondisinya. Jadi akan membantu dalam proses penyembuhan. Nah, oleh karena itu pada saat Corona kemarin tahun 2020, maka permintaan susu kambing menjadi makin tinggi dan tidak bisa dipenuhi oleh pasar, oleh peternak. Nah, oleh karena itu mulai tahun 2020 banyak sekali peternak-peternak yang kemudian mengembangkan kambing perah. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan susu dari pasar khusus untuk mereka-mereka yang berjaga-jaga ataupun terkena penyakit COVID atau Corona. Nah, seiring dengan perjalanan waktu ternyata fungsi dan manfaat dari susu kambing perah tidak hanya di dalam konteks Corona, tetapi susu kambing perah ini memiliki nutrisi yang sangat tinggi dan tidak menimbulkan alergi, sehingga akan memudahkan jika diberikan kepada anak-anak. Nah, oleh karena itu perkembangan pasar tidak hanya berhenti pada saat Corona dinyatakan sudah menjadi penyakit, bukan pandemi lagi tetapi endemik, tetapi menjadi kebutuhan sehari-hari. Nah, oleh karena itu banyak peternak melanjutkan peternakan kambing perahnya untuk kepentingan masyarakat secara umum. Sebenarnya peternakan kambing perah bukan merupakan suatu hal yang asing atau baru di Indonesia. Sebuah galur atau breed gitu ya, yang namanya kambing peranakan Etawa, PE Kaligesing misalnya, sudah cukup lama terkenal. Itu juga merupakan penghasil susu kambing, maka biasa dinamakan sebagai susu kambing Etawa. Nah, sejak kebutuhan susu meningkat, maka masyarakat Indonesia kemudian mencari breed atau galur dari kambing yang produksinya paling baik, bahkan kalau perlu sedunia. Nah, oleh karena itu banyak kemudian para peternak, para importir mengimpor yang namanya kambing Saanen dari Swiss. Impor kambing Saanen tidak dilakukan langsung dari Swiss, karena pasti perbedaan cuaca yang luar biasa jauh ya. Swiss itu dingin banget, dengan Indonesia yang tropis akan sangat mempengaruhi kesehatan kambingnya. Tetapi diimpor dari Australia yang secara umum relatif lebih dekat cuacanya, kondisinya dengan Indonesia. Nah, apa sih istimewanya dari kambing Saanen ini? Nah, kambing Saanen ini dianggap atau di dalam banyak riset dinyatakan sebagai kambing dairy goat atau kambing perah yang paling tinggi produktivitasnya di dunia. Saingannya adalah kambing Alpin, kambing Anglo-Nubian, dan kambing Toggenburg. Asal-usulnya sih dari suatu lembah pegunungan di Swiss sana. Nah, jika mendapatkan pakan yang bagus, produksi susunya bisa lebih dari 4 liter per hari. Kalau melihatin tongkrongannya, sebenarnya tidak terlalu besar.
dalam kondisi yang sudah dewasa, betina beratnya sekitar 60 kilo, tinggi badannya sekitar 80 cm, artinya tidak terlalu besar juga gitu ya. Seperti kambing Jawa Randu lah. Nah, yang luar biasa selain bahwa produksinya tinggi, maka masa laktasi itu adalah masa si induk bisa memproduksi susu itu lebih dari 9 bulan. Nah, kalau kita bandingkan dengan kambing perah Indonesia ya, misalnya PE Kaligesing atau kambing Jawa Randu misalnya, masa laktasinya hanya sekitar 3-4 bulan. Jadi masa laktasinya 2 kali lipat. Sementara produksi susu misalnya Kaligesing ataupun Jawa Randu paling sekitar 1-1,5 liter per hari di dalam kondisi puncaknya. Dengan demikian produksinya lebih dari 2 kali lipat. Nah, oleh karena itu maka pada saat ini banyak sekali peternak yang kemudian mendatangkan pejantan sanen dan kemudian dikawinkan dengan Kaligesing atau dengan Jawa Randu dan anakannya dinamakan Sapera, sanen peranakan Etawa. Jadi sudah merupakan produksi di Indonesia, sudah sangat adaptif terhadap kondisi cuaca dan pakan yang tersedia di Indonesia. Nah, inilah yang saat ini banyak dikembangkan di peternakan-peternakan kambing perah. Dengan demikian, pada saat ini di Indonesia ada 2 galur kambing yang sama-sama produktivitasnya tinggi. Yang pertama adalah kambing bur dengan produktivitas daging yang luar biasa, nomor 1 di dunia. Kemudian yang kedua adalah Sapera yang produktivitas susunya juga bagus. Nah, seperti yang kita ketahui pada saat kita breeding kambing perah untuk kemudian diperah susunya itu memproduksi cempe-cempe. Cempe betina itu biasanya akan dipelihara, tidak dijual untuk menggantikan induknya sebagai kambing perah nantinya. Nah, sementara cempe yang jantan akan dibesarkan untuk kemudian dijual untuk kepentingan daging, bisa juga dijual sebagai kambing akikoh atau kambing korban. Nah, Sapera ini memiliki kelemahan. Kelemahannya adalah tadi pejantannya adalah dari sanen yang memang secara fisik itu ukurannya relatif kecil biasa saja gitu ya. Sehingga kemudian pada saat dijual berat badannya juga biasa saja. Sehingga harga jualnya menjadi kurang tinggi, jauh lebih mahal kambing Sapera yang betina dibandingkan dengan kambing Sapera yang jantan. Nah, oleh karena itu timbul sebuah ide. Nah, bagaimana jika kambing sanen yang produktivitas susunya tinggi itu kemudian kita silangkan, kita crosskan, kita kawinkan dengan kambing bur, bukan bur yang full blood ya, tetapi kambing bur, cross bur F1 atau F2 yang biasanya di dalamnya juga mengandung genetik Jawa Randu atau PE. Dan kemudian kita berharap bahwa kambing galur yang baru, saya namakan Sabur, sanen bur itu produksi susunya tetap tinggi, lebih dari 2 liter per hari per ekor, dan kemudian hasil sampingannya adalah pertumbuhan dagingnya juga cukup bagus. Sehingga pada saat misalnya dijual pada saat sudah berusia 6 bulan, 5-6 bulan, paling tidak sudah bisa mencapai bobot lebih dari 20 kilo. Nah, hal ini tentu akan sangat membantu meningkatkan pendapatan dari peternak, khususnya peternak kambing perah. Nah, ide ini menarik bukan? Jadi breeding kambing pur, tetapi panen susu dan kemudian di kemudian hari juga akan mendapatkan atau panen juga dari pejantan yang dijual sebagai pedaging
yang bagus. Nah, kalau teman-teman setuju, bisa mulai juga nih. Nanti tahun depan saya akan selalu laporkan perkembangannya, uji coba mengawinkan antara Sanen dengan Bur, bagaimana hasilnya terhadap produktivitas dari susu dan juga pertumbuhan dagingnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ya, yang belum subscribe, like, komen, dan share sehingga akan selalu mendapatkan notifikasi dari video-video dari TNG Farm Channel yang akan selalu kreatif dan inovatif membagikan pengalaman-pengalaman kami yang kita lakukan, uji coba yang dilakukan di TNG Farm Klaten. Terima kasih, salam sukses buat Anda, semoga ternaknya makin banyak dan berkembang dengan cepat. Sukses selalu dan salam bahagia buat Anda.